Acara reses Wakil Ketua Dewan DPRD Fraksi Gerindra di DPC Kota Cirebon, 14 November 2025. Bareskrimnews.net TV Online Indonesia mengabarkan. Pengurus dari tingkatan DPC PAC Kota Cirebon dan beberapa konstituen menghadiri acara reses tahunan. Terima kasih, silakan untuk Bapak Ibu semuanya, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Fitrah Malik Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon dari fraksi Gerindra yang dilaksanakan di DPC Kota Cirebon. Kemudian untuk selanjutnya kami serahkan, kami persilakan kepada Bapak Haji Eman Sulaiman selaku Ketua DPC Gerindra Kota Cirebon untuk memberikan sambutannya. Mohon Bapak dipersilakan. Acara tersebut berjalan lancar. Berbagai pertanyaan dari konstituen yang hadir disampaikan ke Pak Dewan Fitrah Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan atas izinnya hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara reses dari Pak Fitrah Malik sebagai anggota Dewan dari fraksi Gerindra. Beliau sebenarnya Dewan di Dapil 2 Kecamatan Lemah Hukum. Tapi hari ini beliau mengadakan reses di Dapil 4. Dapat 3. Artinya Pak Fitrah ini peduli sebagai Dewan dari Partai Gerindra, walaupun dapilnya Dapil 2 melaksanakan reses di dapil yang lain. Artinya beliau juga peduli terhadap teman-teman struktur. Hari ini bagian besar juga diundang struktur partai maupun dari saya partai. Memang ini harapan saya sebagai ketua agar kita setiap tahun dari teman-teman fraksi atau dewan bisa memberikan kesempatan kepada struktur maupun saya partai sehingga kita bisa membangun chemistry dan juga tahu program-program barangkali nanti Pak Fitrah menyampaikan intinya program-program dari pemerintah daerah. Karena beliau adalah wakil kita, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fitrah Malik Esa yang sudah hari ini melaksanakan reses di Dapil 3 Kecamatan Harjamukti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Ibu silakan, tentunya di sini ada warga sekitar sini ada yang undang ya, ada ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati Sekretaris DPC Pak Fitrah Malik, selain Wakil Ketua Dewan di DPRD Kota, beliau juga distruktur sebagai Wakil Ketua 1. Yang saya hormati juga Pak Hoklai mewakili Pak Tan Wijaya, Tan Hoklai yang mewakili Dewan Penasehat pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Pak. Juga saya hormati kepada ketua-ketua PAC, ranting, juga ketua-ketua saya partai. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Dan silakan juga saya hormati kepada Pak RW, RT barangkali yang hadir pada kesempatan ini, juga tokoh masyarakat yang hadir. Terima kasih atas undangannya, atas hadirannya. Silakan kita sama-sama jalankan reses Pak Fitrah ini dan tentunya menyerap aspirasi daripada masyarakat. Tentunya juga barangkali ada masukan dari teman-teman struktur partai maupun saya partai, silakan hari ini bisa disampaikan. Karena mengingat hari ini hari Jumat, kalau kemarin hari Kamis, besok hari Sabtu. Jadi maksud saya, waktu kita terbatas. Jadi maka disampaikan perwakilannya saja. Kalau ada undang-undang, kalau ada aspirasi tentunya nanti bisa disampaikan kepada Pak Fitrah Malik. Ini salah satu dewan kita yang maaf secara pribadi saya sampaikan membanggakan bagi saya Pak Fitrah Malik. Mohon applausnya. Karena
beliau ingat apa pesan dari partai yang melaksanakan hari ini, mengundang teman-teman seluruh partai maupun saya partai. Mudah-mudahan bisa ditularkan oleh teman-teman fraksi kita yang lain. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas sambutan awalnya. Ya, itulah Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati. Kita tadi telah mendengar uraian dari Pak Haji, di mana tentunya beliau juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Fitro. Alhamdulillah bahwa pada periode 2024-2029 ini Gerindra masih masuk dalam 3 besar di kota Cirebon ini dan masih mempunyai perwakilan di DPRD yang tentunya sebagai wakil DPRD kota Cirebon tentunya. Walaupun ada penurunan dari tahun kemarin, tapi tetap kita syukuri bahwa kita masih tetap eksis di kota Cirebon. Kemudian untuk selanjutnya tentunya kami berikan kepada kesempatan kepada Sohibul Bait ini yang punya acara kepada Pak Fitro Maulik, monggo Pak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini pengen lama apa pengen sebentar? Saya lihat ya, aja sesuai ya. Jumat soal Jumat. Namun aja sesuai, paling 5 menit 10 menit terakhir ya. Nah, kalau begitu saya supaya ngambil gambarnya enak, saya minta diisi dulu, ibu-ibu suruh keluar, suruh geser, diisi dulu supaya ngambil gambarnya penuh gitu loh. Yang ininya diisi dulu, Pak. Yang ini ibu-ibu kasih di sini. Ibu yang di dalam. Ibu yang di dalam, suruh keluar dulu. Ambil supaya ngambil gambarnya enak. Jangan ada yang kosong, diisi. Izin, supaya sebentar. Kamu pengen suwe ibu bapak. Suruh keluar aja dulu, diisi. Yang di dalam. Geser. Ayo keluar dulu, ibunya geser bu, yang kosong diisi bu. Izin bu. Nah, masih ada nggak? Masih ada, suruh keluar sih. Izin, sebentar aja. Dam, diisi satu depan. Mas, maju. Izin maju dulu, maju ke depan isi. Supaya ngambil fotonya enak. Ya, izin sebentar. Ini udah dia maju ya. Masih 03 tuh. Yang masih dalam. Sebentar aja. Tolong diisi dulu, supaya ngambil gambarnya enak. Baik, terima kasih yang sudah menempati tempat duduknya. Saya tanya lagi, pengen suwe atau pengen delan? Nah, oke. Kalau begitu, kalau memang sebentar, saya hanya ingin sambutan sebentar. Baik, pertama yang saya hormati Pak Ketua DPC beserta Sekretaris DPC dan seluruh pengurus DPC Partai Gerindra Kota Cirebon. Yang saya hormati juga Dewan Penasehat kita, saya panggilnya biasa Om Muklai. Dan saya dari antara yang ada di sini menarik satu, ada KDM KW. Tolong berdiri dulu Pak. Tolong berdiri dulu dong, kasih sambutan. Tepuk tangan dulu. Kayaknya udah seperti KDM. Iya. Kemudian yang saya hormati para ketua PAC Partai Gerindra Sekota Cirebon, dan yang saya hormati juga seluruh saya partai yang hadir pada hari ini, seluruh pengurus baik tingkat ranting maupun anak ranting yang hadir, dan sebagian Pak Haji izin saya mengundang juga ada beberapa konstituen saya di dapil. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya acara diselenggarakan di sini walaupun saya dapilnya di sana? Jadi begini, secara pertama saya memang diharapkan seluruh fraksi itu mengadakan kegiatan di partai minimal reseslah setahun minimal sekali. Pertama itu. Kemudian kedua, saya juga sudah minta izin secara regulasi, boleh nggak saya melakukan reses di dapil, di lain dapil. Sebenarnya secara aturan tertulis tidak ada, tetapi saya minta izin di DPC karena yang namanya konstituen itu memang tidak terbatas pada dapil. Ketika saya sudah menjadi anggota DPRD, berarti saya bukan anggota DPRD dapil Temanggung, tapi karena ini di DPC jadi diperkenankan. Dan sebagian juga ada warga dari Lemah Hukum.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya tidak perlu jelaskan lagi apa itu reses. Simpelnya reses itu menangkap aspirasi masyarakat. Kira-kira apa yang menjadi keluhan masyarakat, terus kemudian apa yang menjadi program atau kegiatan yang perlu dianggarkan melalui DPRD dan pemerintah daerah Kota Cirebon. Hari ini kebetulan saya juga mengakomodir pelatihan lele di Lemawukuk di Kesunean. Hari ini sedang menjalankan program pelatihan ternak budidaya lele di DKP 3. Terus kemudian kemarin juga ternak budidaya lele juga di RW 6 Kelurahan Pajunan. Itu beberapa hari yang lalu, hari Senin kalau nggak salah. Nah mungkin itu tinggal berjalan. Dan insya Allah tahun depan juga PAC sudah terakomodir. Tahun depan berjalan dari Pak Nur Kafi ini budidaya jamur. Kemudian Pak Ilapi budidaya ternak domba. Terus kemudian kejaksaan apa? Kejaksaan apa budidaya apa? Kambing juga ya kalau nggak salah. Kambing. Nah yang Lemawukuk Kang Suhada ini inovatif. Dia menyelenggarakan program pelatihan mengemudi. Nanti dapat SIM. Jadi ada insya Allah tahun depan itu berjalan semua. Dan tahun ini juga saya melaksanakan pelatihan security. Jadi akan dapat sertifikat Garda Pratama. Karena sekarang kalau mau daftar Garda Pratama ini agak sulit. Kalau ini menjadi satpam agak sulit kalau tidak punya Garda Pratama. Ada slot 4 lagi yang mau silakan. Yang mau 4 orang lagi. Nanti pelatihannya di Jakarta 6 hari kalau nggak salah. Nanti dapat sertifikat. Kalau bayar tuh mungkin 3. Usianya berapa? Usianya berapa? 40 ya? 40 tahun. Masih ada slot 4 orang lagi. Kalau mau silakan nanti hubungin Pak Dul Karim atau Ipul ya. Security. Sertifikatnya saja. Jadi itu ya Pak ya. Intinya kami memenuhi instruksi DPC, kemudian juga untuk menyerap aspirasi masyarakat. Jadi mungkin simpel itu saja. Barangkali ada yang didiskusikan nanti bisa kita diskusikan, atau pengen wassalam baik ya Bapak ya. Bangga, silakan. Saya serahkan mungkin itu saja. Pak Haji, izin Pak Asep, Pak Klay, Pak DM, siap. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga tadi nggak lihat ada Pak ADM hadir di sini. Ya. Selamat pagi Pak ADM, semangat semalam. Baiklah, Bapak Ibu hadir semuanya. Itu tadi dari Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon telah menguraikan bahwasannya banyak sekali program yang beliau peruntukan untuk masyarakat. Tentunya ada bermacam ternak, kemudian juga ada keterampilan mengemudi, bahkan ada pendidikan untuk security ya. Maka kesempatan ini bisa diambil oleh Bapak semua tentunya bagi yang berminat. Baiklah, untuk kesempatan selanjutnya tentunya kita akan adakan diskusi interaktif ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih cerah semua, ini mukanya masih sehat-sehat semua ya. Kita dikit lagi seperti tadi kata Pak Haji bahwa hari ini hari Jumat, kemarin Kamis, besok adalah Sabtu. Maksudnya Jumat waktunya sebentar Pak. Waktu sebentar karena kita nanti sebentar lagi juga akan ada sholat Jumatnya. Baiklah, untuk itu kita berikan kesempatan kepada 3 penanya ya Pak ya. 3 penanya barangkali dari Bapak Ibu ada yang hendak didiskusikan atau untuk menyampaikan sesuatu yang tentunya kita akan bahas di sini. Siapa dulu? Untuk Pak Ilapi ya. Maka kita berikan kesempatan Pak Ilapi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilapi, Ketua PAC Kesambi. Kebetulan saya berdomisili di Paris. Ketinggalan nyempet sih. Ya. Saya ingin menindaklanjuti permasalahan saya waktu di gedung Gria Sawala, yaitu mengenai RDP. Di RDP ini ada 5 item, akan tetapi yang sudah ditindaklanjuti. Pertama yaitu mengenai situs, yaitu oleh Komisi 3. Kebetulan Komisi 3 ini dari sahabat saya Saifuddin dan Umar. Dan yang kedua masalah perparkiran
Nah ini ironis sekali, perparkiran ini kami yang menggerbrak ya, akan tetapi yang dikerjai yaitu daerah-daerah lain dulu. Tapi saya paham itu adalah yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Kota Cirebon tentunya. Dan yang ketiga adalah permasalahan PKL, sama kasusnya. Dan mungkin yang terakhir ya, bukan yang terakhir, yang terakhir adalah mohon kami juga dikawal masalah normalisasi, yaitu dari Puskesmas Gunung Sari Bedeng sampai ke jembatan, tentunya di Jalan Tentara Pelajar. Dan kami mohon untuk Bapak Fitra Malik, yaitu untuk mengawal sehingga bisa terrealisasi, bukan hanya informasi ini hanya dikantongi dan tidak ada direalisasi. Dan kebetulan sekali Bapak Fitra Malik ini dari Partai Gerindra, sehingga insya Allah ya, dari keluhan-keluhan apalagi di pengurus yang notabene juga masyarakat, mohon normalisasi ini segera diakomodir dan segera bisa dilaksanakan. Tentunya itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan ini dulu, ini kayaknya banyak sekali. Walaupun ya, pertama tadi persoalan situs sudah ditindaklanjuti. Selesai. Nah, cuman izin Pak Haji mungkin bisa diinstruksikan juga kepada komisi yang menangani fraksi kita, ada Pak Hedi dan Bu Dr. Tresna. Sebenarnya saya sudah mengawal dalam rangka untuk kirim, kemudian tindak lanjutnya sayang sekali yang turun dari partai lainnya. Nah ini mohon diinstruksikan, pertama soal situs, soal parkir, ya situs sudah terjawab dulu nih ya, nanti tinggal tindak lanjut dari Pak Ketua dan Sekretaris untuk bisa menginstruksikan fraksi Gerindra agar menindaklanjuti. Kemudian soal parkir, parkirnya ini awalnya sudah dipegang oleh warga sekitar. Parkir ini bukan warga sekitar ya, akan tetapi ini kan Awalnya dulu. Memang bukan awalnya memang parkir liar. Iya, terus kemudian dipegang oleh warga sekitar. Tidak. Oh, dipegang orang luar. Oke. Nah, ini repotnya. Kadang-kadang tuh, minta maaf, warga sekitar tuh kadang-kadang kalau dalam merinci susah. Tapi kalau sudah ramai jadi ribut. Sebetulnya kami tidak mematikan rezeki orang. Siapa saja silakan di situ. Ya, jadi apa yang ingin di Penertiban apanya? Parkirnya. Apanya yang ditertibkan? Tempatnya, karena ini kan sudah mengganggu jalan. Oke. Dan fungsi trotoar juga tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, kalau begini, kalau sekarang yang pegang orang dari luar kota. Nah, Pak Ilafi sekaligus Ketua RW baiknya bisa berdiskusi, ketemu dengan pihak yang mengelola sekarang sebagai warga lokal, gitu kan ya. Jadi bisa menitipkan orang, jadi ikut juga sama-sama menertibkan. Selain itu juga nanti kita tangkap soal itu ya. Semuanya terjawab walau ada beberapa pertanyaan yang masih dalam proses. Insya Allah semuanya akan ada solusi dan dipastikan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Cirebon. Peliput Olah Abdullah Kabiro, Kota Cirebon, Media Bareskrim News.